Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang muslim, kita diharuskan untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal, yang masuk dalam tubuh kita. Karena itu akan berdampak kebaikan terhadap jasmani kita dan juga rohani kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Bahwa kita diharuskan untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal. Tidak hanya halal tapi juga thayyib, sesuatu yang baik. Dari hal ini bahwa kita dilarang mengkonsumsi sesuatu yang haram. Syekh Ibrahim Al-Madbuli mengatakan bahwa wahdhar min akli ghairil halal fa innahu yuksi al-qalb wa yahjubu an hadratil qalbi wa yuharriku al-akhlaq. Bahwa dampak dari seseorang mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah adalah hati menjadi keras. Selain itu menghalangi kita untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan pastinya akan merusak akhlak kita. Para ulama fikih membagi sesuatu yang diharamkan menjadi dua. Yang pertama adalah haram lidzatihi, yang diharamkan karena substansialnya memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana terkadang yang diharamkan ini adalah sesuatu yang memabukkan, yang menghilangkan akal, sesuatu yang menjijikkan, atau memang tersebut memiliki dampak yang negatif terhadap tubuh kita. Misalnya adalah khamr, misalnya adalah bir, misalnya adalah narkoba, misalnya adalah daging babi, misalnya adalah kotoran, misalnya adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dampak negatif seperti diharamkannya daging anjing misalnya, ataupun daging-daging bangkai yang tidak disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang tidak darurat, hal ini diharamkan dalam syariat. Yang kedua adalah haram li ghairihi, haram karena cara mendapatkannya, di mana barang tersebut secara substansial memang halal, akan tetapi cara mendapatkannya mungkin dengan korupsi, dengan mencuri, dengan berjudi, dengan menipu ataupun yang lain, maka hal tersebut menjadi sebuah nilai yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Sya'rawi dalam kitabnya Minahus Saniyah menggambarkan bagaimana ketika seseorang mengkonsumsi sesuatu yang haram akan berdampak dalam tubuh kita. Terdapat sebuah dampak yang mana akan mengeraskan hati kita, kemudian akan membekukan akal fikiran kita, akan menyusahkan hafalan kita, akan membuat badan ini terasa berat untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikabulkannya doa-doa kita dan membangkitkan syahwat kita dan mudah untuk dimasuki perangkat-perangkat syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata min hadthin fannaru aula bih." Bahwa sesuatu yang tumbuh dari daging kita yang dihasilkan dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih utama daripadanya. Inilah konsekuensi tidak hanya sesuatu yang haram ini adalah menjadi sebuah larangan, tapi juga ancaman bagi seseorang yang mengkonsumsi sesuatu yang haram tanpa adanya keadaan darurat. Mungkin barangkali kita melihat orang yang mengkonsumsi sesuatu yang haram terkadang terlihat semakin makmur, semakin hebat misalnya, ataupun semakin sejahtera misalnya, atau semakin sehat misalnya. Ini yang terlihat dalam fisiknya, akan tetapi pasti akan memiliki dampak yang negatif dalam rohaniahnya. Mungkin kita bisa melihat apakah dengan harta ataupun sesuatu yang dia konsumsi dengan yang haram tadi, apakah membuat hatinya semakin tenang? Apakah dengan mengkonsumsi sesuatu yang haram tadi dalam dirinya, dalam jiwanya, dalam ruhaniahnya adalah mendekatkan diri kepada Allah, atau membuat keluarganya bahagia, ataupun sesuatu yang ada dalam
keluarganya menjadi keluarga yang harmonis misalnya. Hal inilah yang menjadi catatan bahwa terkadang apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pastinya memiliki dampak yang positif untuk kita semuanya, dan apa yang diharamkan oleh Allah pasti memiliki nilai negatif yang ada pada hal-hal yang diharamkannya. Dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana ulama usul fiqh mengatakan bahwa di sana ada namanya ibadah ta'abbudi. Akal tidak mampu masuk ke dalam ibadah ta'abbudi tadi, karena yang dibutuhkan adalah ketaatan dan juga totalitas. Kenapa sholat subuh menjadi 2 rakaat misalnya? Kenapa sholat duhur 4 rakaat misalnya? Kenapa kita harus berhaji ke Baitullah, mengelilingi Ka'bah, tawaf yang hanya dibentuk dari sebuah batu misalnya? Kenapa babi diharamkan? Kenapa khamar diharamkan? Ini adalah sesuatu yang akal tidak bisa masuk ke dalamnya. Ketaatan kita, kepatuhan kita, totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibutuhkan, bahwa sejatinya apa yang kita konsumsi ketika kita, apa yang masuk dalam diri kita adalah hal yang halal, pasti akan mendapatkan nilai-nilai positif pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan sisi dosa ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah tanpa adanya keadaan yang darurat. Dan sesuatu yang dikonsumsi kepada tubuh kita akan memiliki dampak yang baik terhadap rohaniyah kita dan juga jasadiah kita. Semoga kita semuanya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu memilah dan memilih harta ataupun konsumsi sesuatu yang halal, dan juga menghindari sesuatu yang haram semaksimal mungkin. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.